Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Yosal. Kali ini gue mau nge-review sepatu Atletica Flash Ghost yang udah gue pakai selama 1 tahun. Jadi sepatunya itu seperti ini. Ini udah buluk ya. Ini belum gue cuci. Ini udah sekitar 1 tahun lah kurang lebih ini gue pakai. Jadi waktu itu gue beli sepatu ini pas gue nggak punya sepatu lari. Jadi sepatu lari gue sebelumnya itu udah rusak dan gue butuh sepatu lari baru lagi. Nah, gue lagi scroll Instagram dan nemu iklan sepatu Atletica Flash Ghost ini. Terus pas gue lihat ternyata desainnya bagus juga ya. Langsung aja gue beli di toko resminya, di store-nya langsung. Jadi store-nya itu kebetulan dekat rumah gue langsung beli ke sana. Dan benar memang menurut gue pada saat itu dari desain tuh sangat bagus banget ya, menurut gue. Ini warnanya simple, oranye sama hitam doang gitu. Dan ini juga yang gue suka itu ringan banget gitu. Ini kurang lebih beratnya sekitar 250 gram lah. Jadi waktu itu gue sepatu nggak ada dan gue baru mau mulai lari lagi. Jadi sebelumnya pas pandemi itu gue beralih olahraga ke sepeda. Nah dari sepeda itu mulai rajin sepeda sekitar setahun. Nah di situ gue pengen nyobain lari lagi gitu. Tapi sepatu gue udah rusak. Nah akhirnya gue belilah sepatu baru buat lari. Nah gue beli Atletica Flash Ghost. Jadi gue waktu itu mikirnya masih buat pemula apa yang bagus ya. Ya udahlah beli yang ini dulu aja. Itu awalnya di store-nya harganya 450, tapi lagi diskon waktu itu jadi 210 apa 220 gitu gue belinya. Sekitaran segituan. Oke, jadi gue beli ini dulu lah buat awal gue lari. Jadi pertama gue kali lihat sepatu ini gue langsung suka dengan desainnya yang simple, warna oranye dan hitam. Terus gue suka dengan beratnya. Ini ringan banget nih. Jadi gue waktu itu langsung memutuskan untuk beli. Oke, langsung aja kita review singkat. Kalau dari uppernya ini berbahan mesh ringan ya, mesh ringan dan breathable. Klaimnya sih breathable. Jadi udara itu bakal masuk lewat mesh di sini. Tapi pas gue pakai ternyata biasa aja gitu, nggak terlalu kerasa banget. Lalu desainnya juga menurut gue di sini simple, nggak ada yang macam-macam lagi. Ya. Nah kalau di sininya gue nggak tahu nama bahannya apa ya, beda dengan mesh. Nih, kalau teman-teman tahu boleh komen di bawah. Di sini bahannya apa sih namanya nih? Nah seperti ini bahannya, yang dari samping ke belakang ya tuh. Lalu dari talinya, kalau menurut gue ini talinya nggak ada yang spesial, biasa aja. Tapi dia menggunakan tali yang bulat ya, tuh. Bulat. Nah, di sini dia udah ada runner knot-nya, tuh ya. Tuh, ini lubang runner knot. Jadi, teman-teman bisa pakai runner knot-nya. Udah gua jelasin sebelumnya di video sebelumnya. Kalau dari heel collar-nya di sini sangat rapi menurut gua. Nih. Rapi ya, dan ini kokoh. Di dalamnya juga ternyata ada paddingnya loh. Tuh. Di sininya pinggirannya ada paddingnya. Di tangnya juga, di lidahnya nih ada paddingnya. Ini gue pakai ukuran 41 dengan insole-nya 26,8. Jadi setiap sepatu beda-beda ya insole-nya. Setelah itu di bagian heel counter, nih di sini, ini nggak terlalu mengkerucut, tapi lumayan agak lonjong ya di sini ya. Tuh. Tapi menurut gue ini kokoh dan mencengkeram. Nah di sininya uniknya di sini ada kayak kerah gitu loh. Tuh. Jadi di belakang itu ada kerahnya. Ini kayak sepatu-sepatu yang sekarang ya, kayak sepatu Speedgoat 5 gue juga ada kayak giniannya. Mungkin itu lagi tren sekarang. Nah untuk ininya outsole-nya dia bahannya Pylon ringan ya. Menurut gue ini salah satu kelebihan dan kekurangan sih, karena pakai bahan Pylon itu pasti ringan, cuman kekurangannya pasti gripnya cepat habis seperti ini tuh. Ya. Ini menurut gue agak berbahaya kalau lu lari di lantai yang agak basah gitu. Gue pernah lari di pedestrian yang ada airnya sedikit, terus licin, gue hampir kepleset gitu. Hampir jatuh sih, keplesetnya udah tapi hampir jatuh. Jadi saran gue kalau pakai sepatu ini udah licin kayak gini, hati-hati larinya kalau ada lantai yang licin.
Ini udah gue pakai sekitar lari biasa 5 kilo, 10 kilo. Tapi menurut gue kalau untuk pemula pakai ini, lari untuk 5 kilo juga udah cukup sih. 5 kilo buat santai aja. Ini tidak cocok untuk lari jarak jauh menurut gue. Karena bahan pailan gini sangat berbahaya kalau misalkan lu dapat trek yang licin. Karena di sini dia nggak ada rubbernya ya, jadi membuat itu enteng dan kurang ngegrip. Di sini nggak ada bahan rubber. Jadi kalau buat teman-teman mau pakai sepatu ini, silakan beli. Untuk jarak-jarak dekat cocok. Ini kalau untuk jalannya di aspal atau enggak di road biasa, di paving block ini sangat cocok menurut gua karena nggak akan licin. Yang berbahaya ketika jalannya larinya di pedestrian yang berbahan lantai dan ada airnya, itu sangat berbahaya. Jadi gue rekomendasikan sepatu ini untuk pemula yang larinya masih jarak-jarak pendek lah. Karena ini ringan banget menurut gue dan enak. Oh iya, untuk insole-nya, ini insole-nya ya, ini insole-nya nggak bisa dilepas. Dan menurut gue ini kurang empuk, biasa aja gitu, agak keras malah. Jadi dia tuh menurut gue sih Atletica itu menang di desain sih. Tapi kalau misalkan untuk outsole kayak gini menurut gue kurang. Jadi kalau gue sih kalau mau beli sepatu lagi harus ngecek dulu dari rubbernya juga. Karena waktu itu kan gue nggak tahu ya, terus gue beli aja ya, asal beli. Yang penting gue bisa lari dulu. Tapi ini sepatu udah nemenin gue selama setahun lari, alhamdulillah. Masih gue pakai juga sepatu ini buat lari santai, jarak dekat, buat sepedahan juga suka gue pakai. Jadi buat teman-teman yang mau beli sepatu Atletica Flash Ghost, sangat recommended buat pemula. Oke? Mungkin segitu dulu review dari gua. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kalau mau beli baju runners silahkan klik link di deskripsi. Ini juga pembeliannya udah gua kasih link di deskripsi ya. Silahkan dicek. Oke? Terima kasih.